Hai, welcome to iTech Live. Saya Indra dan kemarin Apple baru aja ngerilis iOS 14.5 official. So, ini adalah iOS final yang sebelumnya udah kita bahas untuk beta versionnya. Kenapa update iOS ini sangat penting? Karena di iOS 14.5 ini kita bisa nge-unlock iPhone kita saat kita menggunakan masker seperti yang udah gue jelaskan di video review beta versionnya iOS 14.5 ini. Dan masih banyak lagi hal-hal yang menurut gue kalian harus tahu di iOS 14.5 ini. Mungkin buat kalian yang sampai detik ini masih belum upgrade karena masih belum yakin, mungkin kita akan bahas tuntas dalam video kali ini. Saya Indra, let's get started. So ya, nggak hanya iOS 14.5, ada watchOS, iPadOS yang kalian bisa lihat di sini, dan tvOS juga ada untuk update-nya. Khusus untuk iOS 14.5 ini bisa di-upgrade untuk teman-teman yang minimal menggunakan iPhone 6s atau iPhone SE. Wow, masih dapat aja ya update-nya di tahun 2021. Gokil banget lah ini si Apple. Dan kalian bisa update langsung via over the air melalui update di settings-nya, atau kalian bisa melakukan update manual via iTunes. Download dulu firmware-nya di ipsw.me. Dan jangan lupa untuk mengantisipasi di backup dulu iPhone-nya. Oke, kita mulai aja dari yang pertama. Yang pertama adalah unlock Face ID with mask ya. Jadi kita tetap bisa nge-unlock iPhone kita, khususnya yang udah punya TrueDepth camera system, yang udah pakai sistem unlocknya itu pakai Face ID. Khususnya untuk iPhone X, iPhone XR, iPhone 11, 11 Pro, you name it lah. Pokoknya yang udah nggak punya home button lagi. Nah, tapi teman-teman membutuhkan sebuah Apple Watch. Kalau misalnya kalian nggak pakai Apple Watch ya nggak bisa, karena mekanismenya dia nge-pair dengan Apple Watch. Saat udah kepasang di tangan kita, dia akan detect, dan kita juga bisa langsung lock iPhone kita dari Apple Watch-nya. Dan untuk teman-teman lucu nih, kemarin ada yang bilang, wah masa di iPhone 8 nggak ada sih, masa di iPhone 7 nggak bisa kayak gitu. Lah, kalian kan nggak punya Face ID, dan kalian harusnya lebih berbangga diri karena kalian masih punya Touch ID. Karena di masa pandemi begini, Touch ID itu jauh-jauh lebih mudah untuk aksesnya ketimbang Face ID yang dimana kita harus nge-scan muka kita, dan ya you know lah, susah banget pakai masker sebelumnya. Tapi di iOS 14.5 ini sekarang udah lebih mudah karena udah bisa. Khususnya untuk teman-teman yang pakai Apple Watch juga, jadi nggak usah khawatir lagi kalau nge-unlock iPhone kalian. Lalu berikutnya adalah app tracker. Kalau kalian buka setting, lalu di bagian privacy di sini ada tracking. Bisa dibilang ini adalah fitur yang paling kontroversial sekali. Seperti yang kita tahu, Apple itu emang sangat terkenal dengan privasinya, dengan keamanannya. Karena ada beberapa developer aplikasi yang memang membutuhkan tracking usernya. Makanya di update iOS sebelumnya ada titik di sini kalau misalnya app tersebut sedang tracking atau nyalain location service kita. So di app tracking ini kita bisa memilih mana aja aplikasi yang kiranya nggak mau kita nyalain trackingnya untuk privacy kita. Berikutnya adalah 5G dual SIM support, khususnya untuk teman-teman yang pakai iPhone-nya itu dari Hong Kong yang support dual SIM nano gitu ya. Kalian bisa aktifin 5G nih nanti kalau udah compatible di Indonesia untuk kedua providernya. Dan untuk teman-teman yang single SIM, mungkin kalau misalnya kalian menggunakan eSIM, nantinya kalian juga udah bisa aktifin 5G dari eSIM-nya. Jadi nggak hanya SIM fisik, nano aja. Lalu berikutnya sekarang di iOS 14.5 udah support untuk controller PS5 atau yang kita kenal dengan DualSense atau Xbox controller. Sayangnya gue lupa bawa controllernya. Tadi udah gue inget-inget sebelum ke studio ya kan, tapi nggak apa-apa, kalian lihat aja B-rollnya di sini. Gue tes di beberapa game seperti game racing atau game FPS gitu ya, tapi sayangnya ini nggak full support untuk semua game, jadi hanya beberapa game tertentu yang dari developernya memang meng-allow untuk menggunakan third party controller. Berikutnya adalah change default music atau media player dari Siri. Jadi pada saat kalian pertama kali voice command Siri untuk play lagu gitu misalnya, dia akan munculin kayak gini. By the way, this is bukan kayak ngerubah untuk default music player ini. Apple cuma pengen tahu nih kita biasanya preferred untuk music playernya itu dengan aplikasi apa. Karena gua pikir juga untuk ngeganti default music player dari Apple Music kayaknya agak hampir impossible ya, bisa nggak laku nanti Apple Musicnya. So di sini gua udah pilih yang Spotify karena memang gua berlangganannya di Spotify. Jadi di sini kalau misalnya gua perintahkan Mbak Srinya untuk play lagu, dia akan otomatis buka di Spotify. Kita contohin aja langsung ya. Gua akan setel lagu paling keras, paling sadis, dan paling gelap yang pernah ada di muka bumi ini. Hey, play Baby Shark. Nah,
Nah, ini dia udah play via Spotify di sini dan udah langsung ngeplay. Nice. Oke, karena lagunya sangat sadis sekali, kita matikan aja, takut copyright. Berikutnya adalah modern firmware update untuk selular. Ini adalah update untuk memaksimalkan fitur 5G khususnya untuk teman-teman yang udah pakai iPhone 12 atau 12 Pro series. Sayangnya karena 5G saat ini masih belum ada di Indonesia, at least ya kita udah siapkan dulu lah untuk firmware update-nya. Jadi kalau nanti 5G-nya udah ada di Indonesia, udah bisa lebih optimal lagi karena udah dapat update firmware. Optimalnya ini dalam hal lebih stabil, lebih kencang juga koneksinya, dan nggak gampang naik turun sinyalnya. Berikutnya adalah aplikasi Find My App. Apple ngelakuin update di aplikasi Find My App ini. Aplikasi ini diupdate untuk mempersiapkan full compatibility untuk Apple AirTag, yang dimana itu adalah tracker yang bisa kita taruh di tas, di kunci, di motor, di sepeda gitu ya. Jadi kita tinggal add item di sini aja dan kita bisa langsung add AirTag. Cuman saat ini karena AirTag-nya baru akan kita pesan, jadi nanti akan kita full review saat device-nya udah gua pegang. Berikutnya kalau kalian lihat pada control centernya di sini, kita bisa lihat untuk icon Apple TV remote-nya dia udah update ke new generation Apple TV 4K 2021, yang mungkin nanti juga akan ada gestur-gestur yang berbeda ya, karena seperti yang kita tahu di Apple TV 4K yang terbaru itu ada beberapa gestur terbaru pada remote-nya. Jadi gue penasaran banget nanti mau coba dengan remote Apple TV yang kita bisa akses dari control center ini. Berikutnya adalah new wallpaper pada update iOS 14.5. Sayangnya di sini nggak bisa gue contohin ke teman-teman karena wallpaper itu hanya akan muncul kalau kalian menggunakan iPhone 12 aja. Nah, karena iPhone gua saat ini 12 Pro jadi nggak muncul. Kurang lebih wallpapernya adalah kayak gini. Ini adalah wallpaper purple khusus untuk iPhone 12 series yang baru keluar kemarin untuk varian warna purple-nya. Kalau misalnya kalian pengen download wallpaper warna purple ini, gue udah sertakan linknya di description, tinggal kalian download aja. Lalu berikutnya yang baru di iOS 14.5 pastinya adalah emoji. Ini selalu sih di setiap update iOS, apalagi untuk iOS yang buntutnya gitu ya, 14.3, 14.4 pasti akan ada update terbaru emoji. Apple bilang katanya ada 200 lebih emoji yang berubah dan ditambahkan juga, kalian bisa lihat di sini. Jadi ini nggak hanya ada emoji baru aja, tapi emoji yang lama diperbarui oleh si Apple menjadi tampilan yang lebih baru seperti ini. Lalu berikutnya adalah new Siri Voice. Kalau misalnya kita masuk ke setting, lalu kita ke Siri di sini dan kita pilih yang Siri Voice. Sekarang udah ada 4 varian untuk yang bahasa Inggrisnya ya, untuk yang Amerika ini. Dan ya sampai sekarang dari zaman iPhone 4S pertama kali ada Siri, gua masih setia nungguin bahasa Indonesia gitu ya, tapi yang fasih gitu ya, jangan yang kayak di sebelah gitu. Jadi kayak gue bisa nanya, Mbak Sri jam berapa sini? Oh nggak tahu loh mas, tunggu sebentar gitu kan, asik gitu ya. Oke lah, ini untuk varian voice-nya. Di sini yang voice nomor 1. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Nomor 2. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Kayaknya galak nih mbak ya yang nomor 2 ya. Oke, jangan deh, kita yang nomor 3 tes. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Wah, pemabuk nih, pemabuk orang ini, janganlah ngomongnya kayak gitu. Ini yang defaultnya atau yang nomor 4? Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Ya, yang nomor 4 aja lah, Mbak Sri yang aku kenal aja lah. Jadi kayak gitu ya, ada varian voice type of Siri di iOS 14.5. Selebihnya masih banyak banget ya, seperti AirPlay 2 untuk nge-mirroring aplikasi Fitness Plus. Untuk teman-teman yang berlangganan Fitness Plus udah bisa nge-mirroring ke Apple TV kita. Lalu selebihnya seperti bug fix gitu ya, untuk bug-bug seperti Apple MagSafe Animation udah di fix di 14.5. Lalu untuk Face ID unlock issue di iOS 14.5 official ini juga udah hampir sempurna, almost perfect, karena gue ngerasain dari beta 1, beta 2, beta 3 yang memang kadang-kadang ada stucknya gitu. Tapi di iOS 14.5 ini udah sangat-sangat super mulus. Jadi buat teman-teman iPhone 10 ke atas wajib banget update ke iOS 14.5. Dan yang paling terpenting adalah baterainya. Banyak banget teman-teman di Instagram yang DM ke gua, sehingga gua membuat video ini akhirnya. Bang, 14.5 bikin videonya bang, review bang, baterainya irit banget bang. Banyak banget yang report gua kayak gitu, dari yang device-nya mulai dari 6S, iPhone 7, 7 Plus, dan dari yang gua rasain sendiri di sini di iPhone 12 Pro memang baterai performance-nya itu sangat luar biasa banget. By the way, ini gua shotnya jam 16.42 ya, sebelum buka puasa. Dan ini baterai, kalau kalian percaya atau nggak percaya ya, ini belum gua cas dari kemarin ya. Jujur kemarin gua balik ketemu dari klien itu sekitar jam 8, jam 9. Lalu malam tuh iPhone gue lupa cas gitu. Jadi ya udah gua taruh aja di meja sampai gua tadi bangun. Dan memang tadi pagi gua nggak terlalu banyak beraktivitas dengan iPhone gue cuma kayak main PS5 dan sebagainya. Dan saat ini masih berada di posisi
masih 32%. Jadi bener-bener irit banget. Dan kemarin juga gue udah coba di iPhone 11 Pro nya istri gue, dan memang kerasa banget signifikan peningkatan baterainya. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu untuk upgrade ke iOS 14.5 perihal masalah baterai, saran gue upgrade aja karena dijamin baterai performance-nya akan jauh lebih baik. So ya itu dia untuk review iOS 14.5 official di iPhone 12 Pro. Sangat running well sekali di sini, dan sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur dan perubahan update yang ada di iOS 14.5 ini yang nggak mungkin gue jembrengin ke kalian dalam video ini. Kalian bener-bener harus ngerasain sendiri update di iPhone-nya. So good luck untuk kalian yang baru mau update ke iOS 14.5. Semoga nggak ada kendala dan lancar-lancar aja, dan pastinya semoga iPhone kalian bisa semakin joss lagi performance-nya di iOS 14.5 ini. Untuk teman-teman yang udah update ke iOS 14.5 ini, please komen di bawah karena gua nggak bisa ngandelin review dari satu iPhone yang ada di video ini aja. Mari kita diskusi dan sharing bareng-bareng di sini. Silahkan komentar di bawah untuk yang udah iOS 14.5, device-nya pakai apa dan bagaimana experience-nya untuk bisa jadi referensi teman-teman lainnya juga yang mungkin masih ragu untuk update ke iOS 14.5. So ya, karena udah hampir jam 5 nih, gue udah mau siap-siap untuk buka puasa dulu. Please like, comment, and share this video juga. Subscribe untuk menantikan video-video terbaru dari iCheck Live karena pastinya akan sangat seru sekali video-video iCheck Live, khususnya untuk kalian yang penasaran banget dengan review Apple AirTag, Apple new iPad Pro, iMac mungkin. Ya, subscribe aja dulu. So ya, sampai ketemu lagi. I'll catch you guys on the next video. Saya Indra, until next time. Goodbye.